Selamat pagi Bapak Ibu penguji. Saya Rusman Alanuddin, mahasiswa PPG Prajabatan 21, segera melaksanakan praktek pembelajaran sebagai pemenuhan ujian kinerja pada tahun 2022. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Sebelum mulai pembelajaran secara langsung, silakan Bapak minta kepada perwakilan kelasnya Pak Hari untuk memimpin dulu, ya. Ya, sebelum belajar mari kita baca doa dulu. Baca doa, mulai. Selesai. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Sehat kabar kalian? Alhamdulillah. Hampir Bapak yang kecewa dengan balik ya. Untuk kalinya ini langsung dari Bapak. Alhamdulillah Bapak sedang tipes, ini kabarnya. Tipis kesah. Ya, karena tanggal tua ya. Tapi insya Allah meskipun Bapak dompet tipisnya sangat tipis, tetap semangatnya masih tebal. Oke? Ada waktu kosong di belakang. Siapa yang tidak sekolah? Putri kan? Firna. Kenapa Firna tidak hadir? Sakit? Sakit. Kalau Putri kemana Putri? Kenapa nggak hadir? Izin. Kita doakan ya semoga Firna akan sembuh. Untuk Putri kita doakan juga semoga lancarkan urusannya. Ya mereka bisa bertemu dengan kita bersama-sama untuk belajar lagi ya. Oke. Kalau hari ini kita akan belajar materi translasi. Ini merupakan bab yang baru, bab translasi geometri ya. Oke. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, setelah melaksanakan pembelajaran diharapkan ya, yang pertama kalian itu memiliki karakter toleransi, tanggung jawab, serta gotong royong. Maka dari itu nanti kita diskusi, Bapak ingin kalian menunjukkan sikap gotong royongnya dengan cara bersama-sama menyelesaikan masalah tekstual nanti ya. Yang kedua, siswa mampu menentukan bayangan titik, garis, atau bidang hasil dari translasi dengan tepat melalui soal latihan yang diberikan. Berikutnya, siswa mampu menganalisis sifat translasi dengan tepat melalui pertanyaan-pertanyaan hot. Dan terakhir, siswa mampu menggunakan konsep translasi ini untuk menyelesaikan masalah tekstual yang akan. Sekarang saatnya pretest, tes awal ya. Link pretest sudah pasnya di grup WhatsApp, silahkan dibuka linknya. Nah, lalu dikerjakan, Bapak kasih waktu 7 menit. Meskipun soalnya yang pilihan ganda, tetap kalian mengerjakan di kertas kosong jawabannya ya. Silakan. Waktunya dimulai dari sekarang ya. Kertasnya diberi nama, kelas, dan pretest, tandain pretest. Sebentar ya. Kita tunggu. Terus membutuhkan. Oke, waktunya selesai. Silakan submit jawabannya. Dan lembar pretestnya disimpan dulu karena nanti bakal dipakai untuk post test. Jadi kita akan bandingkan jawaban kalian sama pretest dan post test, lebih bisa yang mana. Ya, oke. Mohon praktekkan lagi ke depan ke PowerPoint. Agar kita lebih bersemangat untuk mempelajari materi translasi, kita perlu tahu apa sih manfaat dari materi ini. Ya, kira-kira yang sebelah paling kanan gambar apa ya? Eskalator ya. Nah, karena translasi itu artinya pergeseran, jadi karena ditemukannya konsep translasi tentang pergeseran, maka para ahli bisa menemukan konsep cara membuat eskalator. Karena pada dasarnya memindahkan objek dari satu tempat ke tempat lain kan eskalator itu ya, dari bawah ke atas ke bawah gitu kan. Kalau yang kedua juga sama ya eskalator. Yang ini yang paling kiri lift ya. Untuk memindahkan objek dari bawah ke atas. Bayangkan kalau tidak ada lift, kalian suruh pergi ke paling atas, sampai paling atas. Lek ya, capek ya, nanjak terus naikin tangga seperti itu. Saya paling bawah apa nih namanya?
Apa yang di bawah? DNA. Rekayasa genetika. Ya. Jadi dipindahkan nih DNA satu DNA ke tempat yang lain. Banyak sekali para ilmuwan itu bisa menghasilkan hewan yang baru hasil genetika dari berbagai jenis, ya, gitu. Oke, jadi sangat bermanfaat sekali konsep translasi ini. Persepsi untuk mengawali pembelajaran kita kali ini. Ini gambar apa ini? Sedang main apa? Bola. Ini tim apa namanya? Tim apa? Arsenal. Ada lawan fans Arsenal, lawan pilih nih gambar Arsenal. Oke, apa namanya nih? Pemain main bola. Yang kedua, apa nama objek dari permainan tersebut? Objek utamanya itu apa? Bola. Oke, ini sepak bola ya. Ini permainan namanya sepak bola. Objek utamanya adalah bola, benda bola. Bagaimana memainkan permainan tersebut? Tendang ya. Terus ditendang, dilempar? Iya, dilempar kan kayak alur kan, throwing kan pakai lempar. Ditangkap? Digolongkan? Ya. Ditahan pakai dada? Pakai punggung? Pakai tangan? Boleh ya, tangan mah terus kiper aja. Oke. Terus apa yang terjadi pada objek utama tersebut ketika diberikan perlakuan berdasarkan aturan yang tadi ditendang? Apa yang terjadi pada bola tersebut? Berpindah tempat, ya. Jadi bola tersebut telah diberikan aksi berpindah tempat. Oke, jadi intinya kita akan bahas tentang perpindahan. Oke. Nah, langkah pembelajaran kita kali ini yang pertama, stimulus rangsangan. Nanti Bapak akan memberikan satu permasalahan tekstual untuk kalian kaji, yang mana nanti kalian diharapkan bisa menemukan konsep translasi. Nah, itu diskusi kelompok, nanti akan berkelompok duduknya, diskusi setelah kelompok, lalu nanti akan presentasi. Nanti Bapak akan acak kelompok yang presentasi. Nah, nanti pas presentasi Bapak harapkan kelompok yang tidak presentasi menyimak dengan baik serta adanya interaksi antara kelompok yang presentasi dengan kelompok yang tidak presentasi. Ya, oke, itu langkah-langkahnya. Dan kita mulai dari stimulus yang pertama. Baca Mut dan keras Mut. Catur atau dalam bahasa Inggris, yes, telah familiar di kalangan masyarakat Indonesia. Olahraga yang mengandalkan strategi ini membuat banyak orang terhibur saat memainkannya. Catur biasanya terdiri dari 2 pemain saja. Kedua pemain duduk dan mengatur strategi untuk menjalankan bidak yang berada di papan catur, yang terbuat dari 64 kotak yang lebih kecil, dengan 8 kotak di setiap sisi. Setiap pemain mulai dengan 16 bagian, 8 pion, 2 kuda, 2 gajah, 2 benteng, 1 ratu dan 1 raja. Tujuan olahraga ini adalah agar masing-masing pemain mencoba skakmat raja lawan. Olahraga catur menurut sebagian besar sejarawan berasal dari India pada abad ke-5 atau ke-6. Bentuk catur yang paling awal diketahui adalah chaturanga, berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya 4 unsur yang terpisah. Karena memang di India kuno olahraga catur dimainkan oleh 4 peserta yang berada di 4 sudut yang berbeda. Menurut mistisisme India kuno, catur dianggap mewakili alam semesta sehingga sering dihubungkan dengan 4 unsur kehidupan, yaitu api, air, udara, dan tanah. Karena dalam olahraga catur menyimbolkan cara-cara hidup manusia. Oke, itu adalah sejak catur ya. Nah, berikutnya betul lagi. Pada gambar terletak pada sebuah X dengan bidak raja berkoordinat Raja. 0, dan setiap bidak lainnya memiliki jarak satuan sesuai jumlah kotak yang membatasi. Perhatikan jawaban di bawah. Ini ya, oke. Baca pertanyaannya. Berapa koordinat bidak raja, ratu, dan kuda? Oke. Ini ada sini nih. Jadi ini gambar raja, ratu sama kuda. Kalau misalkan ini si bidak caturnya diubah ke Kartesius, maka raja misalnya di sini posisinya, ratu di sini, kuda di sini. Berarti aja ya, berarti aja jawabnya. Berapakah koordinatnya? Terus yang pertama baca. Jika bidak kuda digeser ke kiri sejauh 3 satuan, maka di manakah koordinat bidak kuda? Oke, tulis boleh tulis sendiri dulu. Langsung jawab, refleks. Ini kuda digeser ke kiri, maka di mana posisinya? Raja. Berikutnya. Kemudian bidak kuda dilanjutkan digeser ke kanan sejauh 5 satuan, maka di manakah koordinat bidak kuda? Oke, setelah PGSR 3, lu pindah ke kanan 5, maka di manakah posisinya? Oke. Berikutnya nomor 3. Kemudian bidak kuda dilanjutkan digeser ke atas sejauh 8 satuan, maka di manakah koordinat bidak kuda? Oke, maka di manakah? Berikutnya.
Kemudian bidak kuda dilanjutkan digeser ke bawah sejauh 4 satuan, maka di manakah koordinat bidak kuda? Oke, yang kelima. Sedangkan jika bidak satu digeser ke kanan 3 satuan dan ke atas 2 satuan, maka di manakah koordinat bidak kuda? Oke, Bidak lanjut. satu. Berikutnya, Sedangkan jika bidak raja digeser ke kiri 2 satuan dan ke bawah 2 satuan, maka di manakah koordinat bidak raja? Oke, itulah yang disebut sebagai translasi. Nah, dari pertanyaan kuis ini, menurut kalian apa itu konsep translasi? Oke, nah sekarang silakan duduk per kelompok terlebih dahulu. Kasih waktu 2 menit untuk berdiskusi dengan kelompoknya, lalu mengungkapkan jawaban sementara terkait konsep translasi. Maka duduk per kelompok. Silakan dibaca bebas sebutnya. Boleh, boleh. Boleh, Pak. Aja boleh. Oke, silakan jawab itu silakan. Nah, diskusi. Memutuskan apa pengertian dari translasi. Oke, nanti dipersilakan ke kelompok. Oke, silakan, boleh. Siapa dulu? Bapak dulu. Ungkapkan dulu kelompok Serti. Berapa Serti? Serti berapa Serti? Kelompok 2. Oke. Gimana? Bacakan. Konsepnya, Ya. konsep translasi itu perpindahan yang menggeser pada setiap titik suatu objek dengan jarak yang sama dengan arah yang ditentukan. Dengan arah tertentu. Oke, terima kasih. Berikutnya kelompok yang lain. Marina, beberapa kan? Kelompok 4. Oke. Jadi translasi itu satu pergeseran. Translasi ini pada dasarnya tidak mengubah posisi, bentuk dan ukuran pada bidaknya. Contohnya kayak perosotan aja dari titik awal di atas sampai ke bawah gitu, sampai terjun ke bawah itu Pak. Oke, siap, terima kasih. Berikutnya, kelompoknya besok berapa? 1. Kelompok 1. Translasi yaitu pergeseran atau perpindahan suatu objek dari satu tempat ke tempat lain dengan jarak yang sama dan arah yang ditentukan. Untuk memastikan konsep yang telah kalian prediksi terkait konsep translasi, Bapak telah menyiapkan LKPD. Ada masalah yang tadi di LKPD ini, silakan kalian diskusi lebih mendalam, ya, kerjakan semua proses-prosesnya. Di sana Bapak harap kalian bisa menemukan terkait konsep translasi, ya. Oke, silakan dibagikan ke teman kelompoknya. Belakang juga sama. Bagian dua ke belakang. Di sini berarti dari 1, 2, 3, 4. Berarti semua di Yang bidak kuda digeser ke kiri sejauh 3 satuan, maka di manakah? Ke kiri kan ini ya. 1, 2, 3. berarti di sini. Ya. Emang boleh? Oke. Gimana? Kan ini kuda tuh di posisi 4. Hmm. Digeser. Bukan, Bapak ternyata
digeser ke tiga satuan ke kiri kiri. Berarti kemana dia? sini. Berarti sini berapa koordinatnya di sini? Berapa koordinatnya? 1,0. Oh, oke. Nah, terus yang nomor 3 ini digeser ke kanan. Dari sini kanan lagi. Satuan ininya Iya, di kiri itu. itu. Ini W 1 itu langkah. 1 langkah, 2, 3, 4, 5. Di sini berarti. Ini berapa koordinatnya? 6,0. Betul. Terus mana lagi? Bisa aja. Jadi ininya nggak dihitung, jadi ke sini. Jadi ngelangkah baru Iya, dihitung. gitu dihitung. Oke, sip. Boleh, sip. Oke, anggap benar, sama. Misalnya benar ya, sama. Baca berikutnya. Cermati apa yang kamu dapatkan, konsep yang didapatkan, hubungan antara titik awal, pergeseran ini dan akhirnya ada hubungannya loh. Kira-kira apa hubungannya? Kaji per tabel. Awalnya 4,0. digeser ke kiri saja menjadi 1,0. kira-kira apa yang berubahnya? Angkanya Angka sumbu apa? di sumbu X-nya. X-nya. Dikumakan gimana? 4 geser ke kiri jadi 1 dikumakan. Kurang. Nah, berarti kalau digeser ke Ke kiri maka berkurang siapa? sumbu X-nya. Nah, gitu. Jadi per tabel kalian kaji. Saya yang kedua. Asal 1,0 terus di Ke kanan. kanan berubah jadi 6. apa yang berubah? Sumbu X-nya ditambah Kenapa ditambah? karena ke kanan. Berarti kalau digeser ke Kanan maka di ditambah siapanya? sumbu X-nya. Nah, kayak gitu. Coba kalian juga kaji ke kalian. Oke, berhubung sudah habis diskusinya, meminta salah satu kelompok agar ke depan mempresentasikan. Berhubung kelompok Priska belum pernah presentasi, jadi meminta kelompok Priska untuk ke depan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Oke, berikutnya. Oke ya, yang lainnya tolong perhatikan sebentar ya. Priska mau menjelaskan hasil diskusinya. Oke, dimulai Priska, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Priska, perwakilan dari kelompok 1. Yang kedua, kemudian bidah kuda dilanjutkan digeser ke kanan sejauh 5 satuan. Maka di manakah koordinat bidah kuda? Jawabannya ada di koordinat 6.0. Selanjutnya, kemudian bidah kuda dilanjutkan digeser ke atas sejauh 8 satuan. Maka di manakah koordinat bidah kuda? Jawabannya ada di titik 6,8. Yang kelima, kemudian bidah kuda dilanjutkan digeser ke bawah sejauh 4 satuan. Maka di manakah koordinat bidah kuda? Jawabannya 6,4. Sedangkan jika bidah ratu digeser ke kanan 3 satuan dan ke atas 2 satuan, maka di manakah koordinat bidah kuda? Jawabannya ada di koordinat 5.2. Sedangkan jika bidah raja digeser ke kiri 2 satuan dan ke bawah 2 satuan, maka di manakah koordinat bidah raja? Jawabannya ada di -2,-2. Sifat-sifat dari translasi. Pertama, bangun yang ditranslasikan mengalami perubahan bentuk, tidak mengalami perubahan bentuk. Yang kedua, bangun yang ditranslasikan tidak mengalami perubahan ukuran. Bangun yang ditranslasikan mengalami perubahan posisi, dan luas bangun yang ditranslasikan tidak mengalami perubahan. Ada yang tanyakan terlebih dahulu atas presentasi dari temennya? Oke, boleh. Mau Rangga mau bertanya apa? Raka, kembali ke Rangga. Ya Raka. Mengapa yang pertama jawabannya 1,0? 1,0 karena bidah kuda kan posisinya ada di posisi 4,0. Bidah kuda posisinya ada di posisi 4,0.
Terus digeser ke kiri sejauh 3 satuan. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Nah, posisi kuda ada di sini. Digeser ke kiri sejauh 3 satuan. 1, 2, 3. Nah, berada di titik ini. Ini 0, ini X, ini Y. Jadi titiknya 1,0. Oke, tangan. Oke, boleh ngomong dulu mau tanya tentang apa? Tapi kan kalau misalkan dipindahin ke satuan kiri, kan status ya. Kalau dipindahinnya kan ribet. Terus cara yang mudahnya gimana? Oke, misal, ini maksudnya gini. Kalau ketiga kan gampang ya gambarnya. Kalau sebenarnya 100 satuan ke kiri kan panjang ribet. Ada nggak cara yang cepetnya gitu nih gimana? Mudahnya. Oke, boleh teman ngomongnya. Oke, Rangga bantuin boleh saya kira jawaban dari pertanyaan dulu. Saya kira apa? Atau mungkin orang lain mau membantu jawab pertanyaan dari dulu. Katanya kalau 3 mah gampang jadinya. Nah kalau 100 jadinya kan jauh ribet. Ada nggak cara lain selain digambar seperti itu untuk mencari bayangannya? Boleh, kelompok kalian mau jawab, silakan. Beri. Membantu pertanyaan dulu Rizka. Jadi kalau misalkan bilangannya besar dan bilangan 100, Ya. digesernya ke kiri. Ya gampang aja, misalkan kan kiri itu sumbu Y itu Sumbu X. sumbu X. Kalau ke kiri dikurang aja Si siapanya? si sumbu X-nya tuh dikurang Oke. sama bilangan yang mau di Katanya tinggal kurang saja. Udah punya yang ini. 4 dikurang 3. Betul ya? Oh, jadi tinggal dikurang saja ke kiri mana. Gitu ya. Jadi cara cepatnya tinggal dikurangi saja ya. Oke, kayak gitu. Gimana dulu terjawab? Oke, ya. Oke. Jadi gimana bisa kesimpulannya? Untuk mencari bayangannya tinggal Dikurangi. Kalau ke kiri Kalau ke kiri dikurangi, kalau ke kanan kanan ditambah. siapanya? Disumbu siapa? Sumbu X Terus kalau ke ke atas ditambah. terus ke Kanan ditambah, kalau ke bawah dikurangi. siapanya? Sumbu X. Sumbu. Ya. Terus ada lagi yang tanyakan? Oke, tutup tangan tutup Rizka. Tutup dulu. Tangan tutup. Baik, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari paparan presentasi kelompoknya Friska tadi ya. Oke, kira-kira tadi jawaban sementara kalian nih, yang tadi nih sama atau tidak setelah kalian mengkaji masalah yang pertama? Kita bahas nih, contoh nih kelompok 1 bahwa transaksi merupakan perpindahan satu objek, betul ya, objek kuda, objek raja ratu, ya, dari tempat satu ke tempat yang lain, ya berpindah ya, oke. Dengan jarak yang sama dan arah tentukan, jaraknya sama, tentukan arahnya. Kalau ke kanan sama ke kiri beda, sama nggak? Beda ya. Kalau ke kanan maka kalau ke kiri siapanya? Sumbu X-nya. Kalau ke atas? Ke bawah? Oke, terus. Jadi kesimpulannya apa itu translasi? Perpindahan suatu objek dengan jarak dan arah tertentu, ya, kayak gitu. Oke, terus untuk mencari bayangannya, tinggal diapakan? Tinggal titik awalnya ditambah dengan pergeserannya, gitu. Nah sebetulnya kalau ke kiri itu tandanya apa kalau ke kiri? Kurang, kan negatif ya. 4 ditambah negatif 3 1. Kalau ke kanan positif. Tentu tambah 5 ditambah ya, meskipun ke kiri. Jadi kalau untuk ke kiri kita otomatis tambahkan negatif. Kalau ke bawah juga sama negatif ya, seperti itu. Oke. Dan sifat-sifatnya tadi gimana sifatnya bisa? Berubah bentuk kah si transaksinya, hasil transaksinya? Tidak. Kita buktikan ya. Kita buktikan terkait sifat lah
Kita akan buktikan menggunakan aplikasi GeoGebra apakah sifat tadi ya terbukti atau tidak. Ternyata digeser kemanapun, apakah berubah bentuk garisnya? Tidak. Nah, ini terbukti ya bahwa sifat translasi tidak mengubah ukuran, bentuk ya. Apakah mengubah posisi? Mengubah ya. Asalnya di sini posisinya berubah pindah menjadi posisi yang lain. Itu berarti sifat translasi mengubah posisi. Berikutnya luas, berarti kita ke poligon. Apakah berubah nih si gambar ini nih genjangnya? Berubah nggak luasnya? Enggak ya, tetap sama ya, segini tetap kan nggak berubah si alasnya, sehingga terbukti bahwa sifat translasi tidak mengubah luas dan terakhir tidak mengubah ukurannya tidak berubah. Jadi hanya mengubah posisinya saja. Jadi terbukti ya sifat-sifat tersebut. Oke? Sip. Oke. Jadi gimana nih? Kita simpulkan sama-sama. Apa itu translasi? Perpindahan suatu objek. Bapak tambahkan objek geometri, yaitu titik, garis, bidang, dan volume, benda volume ya. Dengan jarak dan arah tertentu. Oke. Sifat-sifatnya apa teh? Tidak mengubah apa? Ukuran, bentuk, luas. Ya, tetapi hanya mengubah hanya mengubah posisi saja. Refleksi pembelajaran ya. Oke, Bapak akan share. Akan diisi refleksi ya. Bapak kasih waktu 3 menit ya untuk mengisi refleksi pembelajaran. Jawab yang jujurnya sejujurnya ya. Oke. Dan insya Allah untuk berikutnya kita akan belajar transformasi yang lain, yaitu refleksi ya. Dan seperti biasa proses terlebih dahulu ya. Link yang tadi dibuka kembali, kerjakan kembali soal yang tadi, memberikan waktu 10 menit. Dimulai dari sekarang waktunya ya. Meskipun soal pilihan ganda tetap ditulis caranya di kertas pites yang tadi ya. Jadi kita akan bandingkan jawaban pites sama jawaban postesnya ya.
waktu pengerjaan prosesnya sudah selesai, ya, silakan salvit jawabannya, lalu dikumpulkan kertas jawaban dan LKPD-nya. Ya, silakan dikumpulkan jawaban sama LKPD-nya. Jangan lupa kertas jawabannya beri nama, kelas, dan tulisan postes. Ya. Oke, silakan, yuk. Kumpulkan, enggak? Dengan LKPD-nya. Kumpulkan. Jawabnya, jawabnya. Ya, bapak kita malah bukan LKPD-nya. Lalu duduknya depan lagi grafikan. Oke, ini mana? Duduknya grafikan lagi bahannya. Oke, sekarang bukan. Maka duduknya kembali ke depan bahannya. Ya. Iya, oke. Oke. Ya, berarti sudah rangkaian pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat tentunya. Serta ilmunya dapat melekat dalam hati dan pikiran kita, ya. Oke, terima kasih untuk perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya. Tadi dibuka oleh doa, sekarang tutup oleh doa. Minta berbakti untuk pimpin doa dulu, ya. Setelah mengakhiri pembelajaran, sekarang jadi doa. Setelah selesai pembelajaran, mari kita baca dulu secara berarti mulai. Selesai. Kita